Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat datang beribadah. Kita ingin belajar sama-sama. Satukan hati kita Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah pada sore hari ini. Kita perkenalkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan masih memperbolehkan kami datang beribadah memuji menyembah Tuhan dan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami memulai ibadah kami Bapak. Biar kiranya Kau memberkati, Kau sendiri memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan hati yang tertunduk Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau datang kepada-Mu. Ampuni semua salah dan dosa kami, hal-hal yang tidak tepat yang kami lakukan, baik itu yang mengecewakan hati Tuhan atau sesama kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Biar itu tidak menjadi penghalang kami ketika kami datang menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan hati yang takut dan gentar kami mohon limpah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di tengah-tengah kami dan melawat setiap umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang terindah dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan, dan Engkau yang layak kami puji. Kami sembah seumur hidup kami. Yang sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia tinggi
Shalom. Apa kabarnya? Muhammad baik. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, coba nengok ke kiri ke kanan dulu dong. Kasih senyum. Walaupun gak kelihatan, kasih senyum kelihatan loh, matanya kelihatan loh. Ayo kasih senyum, tengok kiri kanan gitu. Ketawa kalau bisa, gak apa-apa. Kenapa saudara? Kalau saudara udah banyak pikiran, mungkin ada utang, mungkin ada jemuran, mungkin ada masakan belum beres di rumah, datang ke sini, kepikiran yang di sana, tambah stres, imun tubuh akan turun. Tapi kalau saudara misalkan bisa ketawa, bisa tersenyum, bahagia, karena firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah betul. Cuma satu, seneng, ya kan? Masih ngontrak tetap ketawa ketiwi, ya kan? Bahagia, bukan orang gila, ya. Haleluya. Hari ini saya mau membawakan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oke. Saya bacakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari ayat ini, satu kata yang begitu menarik, saudara. Kesempatan. Ya. Apa artinya kesempatan, saudara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan itu dikatakan adalah waktu, peluang, saudara. Dan dalam bahasa Yunani, kesempatan pun juga sama artinya, waktu. Ada dua, kronos dan kairos. Kronos itu yang mungkin sekarang kalau saudara familiar dengan bahasanya kronologi, ilmu tentang waktu. Jadi tahu bangun pagi mau ngapain, ya kan? Habis bangun makan, sarapan, pergi doa dulu, pergi kerja dan yang lain-lain. Itu dibilang namanya kronologi. Tapi kalau kairos itu tidak seperti itu, saudara. Mungkin kalau saya boleh bilang, kairos itu adalah seperti momentum. Sesuatu yang nggak bisa kita tebak, tapi tiba-tiba hal itu ada. Makanya orang bilang kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Hari ini kita mau belajar yang pertama, yang mutlak bagi anak-anak Tuhan dan harus, yaitu bertobat. Katakan kiri kanan, udah bertobat belum? Ayo colek dong kiri kanannya, jangan sampai kena, colek angin aja. Udah bertobat belum? Gitu. Poin yang pertama adalah bertobat. Kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab, saudara. Ya, orang yang sama-sama dapat pengajaran dari Tuhan secara langsung, direct, dia ngikut Tuhan, kemana Tuhan jalan, kemana Tuhan pergi, dia ada. Ini murid-murid Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan aja ada yang gak bertobat, ada yang bertobat. Terus tanya sama hidup kita nih yang gak langsung sama Tuhan, kita bertobat benar-benar gak ya? Yohanes 13 ayat yang ke-21, perikopnya di situ dikatakan Yesus memperingatkan Yudas. Lalu biarin slide diamin aja dulu ayat 21. Saya mau ajak sidang jemaat lihat perikop berikutnya tuh di ayat 36. Di situ juga Yesus mengatakan apa? Bunyinya, Yesus memperingatkan Petrus. Dua-dua orang ini adalah murid Yesus. Dua-dua orang ini adalah orang yang terpilih menjadi murid Yesus. Betul? Dua-duanya terpilih. Tapi yang satu berbeda mengambil keputusan pada waktu kesempatan itu ada. Yang satu mengambil keputusan yang berbeda waktu kesempatan itu juga ada. Kita bisa lihat Yudas 13 ayat 21 sampai 30. Saya bacakan dengan cepat. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Cukup di situ dulu ya. Jadi saya mau aplikasikan gini sidang jemaat. Pada waktu nih ya kan, di situ ngobrol rame-rame, mau makan, terus ada satu murid yang nyenderin kepala gitu ya. Murid ini pasti Yohanes, ya. Lalu Petrus ngomong nih sama Yohanes, "Nes, tolong tanyain dong, ya kan, apa yang dimaksud." Nah, jadi situasinya seperti itu, saudara. Petrus menanyakan, ya, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Ayat 24 tadi. Kita lanjut ke ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu hari sudah malam. Ya. Cerita Yudas sudah kita skip dulu, lompat ke cerita Petrus. Ya. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat memberikan nyawaku bagimu?" Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sungguh, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dua kejadian yang saat itu bersamaan dalam satu ayat, tapi respon yang berbeda. Kita bisa lihat bagaimana Yudas, ya. Yesus berkata bahwa akan ada orang yang menyerahkan aku dari kalian nih semuanya. Ada yang murtad, ada yang akan berbelok ke kiri dan ke kanan, menyerahkan hidupku. Semua tanya. Murid yang terkasih, yang dekat dengan Yesus, kalau kita lihat di gambar perjamuan terakhir, ada satu murid yang menyenderkan kepalanya. Itu bertanya, siapakah? Yesus sebenarnya udah kasih tahu, siapa yang pertama kali nanti aku kasih roti dan mencelupkan, dialah yang akan. Sebenarnya begitu, saudara. Tapi murid-murid nggak peka, ya. Dan kalau dilihat, sebenarnya Yudas pun itu mengerti, karena dari hati Yudas sebenarnya udah ada niat, gitu. Cuman karena Yudas nggak bertobat, dia nggak peka. Akhirnya apa? Selesai dari acara itu, Yudas jalan pergi malam-malam, nggak tahu kemana, keluyuran, entah dia clubbing, entah dia apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu itu adalah acara bagaimana sakral, harusnya mereka bersama-sama di situ. Tapi Yudas malah pergi, nggak tahu entah kemana. Berbeda dengan Petrus, saudara. Di kiri Yudas, di kanan Petrus, ya. Berbeda dengan Petrus. Sampai Petrus bilang, "Aku ingin memberikan nyawaku padamu, Tuhan." Tuhan bertanya, ya. Kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab, di situ ada tanda tanya. "Engkau yakin mau berikan nyawamu?" Gitu. Kurang lebih gitu, ya. Yesus nanya Petrus gitu. Makanya di ayat yang ke 37 kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku?" Gitu. Yesus bertanya, "Yakin?" Gitu. Karena mereka tahu. Cuma di sini nggak jelas kejadiannya. Tapi Yesus bilang bahwa kau akan menyangkal aku.
Dua-dua dapat pengajaran yang sama dari Tuhan Yesus, tapi dua-dua mempunyai respon yang berbeda. Yang satu nggak bertobat, yang satu bertobat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Petrus bertobat? Yuk kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 75. Sebenarnya perikopnya sama dengan di Yohanes, tapi Matius mencatat lebih detail tentang keadaan Yudas dan keadaan Petrus. Ya, sebelum kita baca di Matius 26 ayat 75, Matius 26 ayat 14, menaik ke atas sedikit. Matius pasal 26 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perikopnya di situ dikasih tahu Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Nah, tadi kan dibilang malam-malam Yudas habis selesai dari situ pergi. Nah, perginya nih ke sini nih katanya nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tadi saya katakan, kalau orang yang mau tahu waktunya Tuhan, mengerti kairosnya Tuhan, ya, dia harus bertobat. Yudas nggak bertobat dan dia nggak tahu waktunya Tuhan. Malah yang dia cari apa? Kesempatan untuk nyerahin Tuhan, mengenyangkan hidupnya, mementingkan hidupnya untuk 30 keping perak. Sore hari ini tanya dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi, kita mungkin sudah bertobat, ya, udah dibaptis, tapi berjalannya hidup, apakah pertobatan itu tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, atau sudah mulai melenceng ke kiri ke kanan, mencari-cari kesempatan yang lain? Puji Tuhan kita semua ada di tempat ini. Ini waktunya Tuhan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Beda dengan Petrus. Tadi di Matius 26 ayat 14-16 di situ dilihat Yudas cari kesempatan bukannya untuk bertobat, tapi mencari-cari kesempatan untuk jual Tuhan. Sedangkan Petrus, Matius 26 ayat 75, ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nggak ada di sini yang mengatakan bahwa Petrus bertobat letterless. Tapi gini saudara, kalau seseorang mau berubah, kalau seseorang sedih hatinya, ya, benar-benar menyesal hatinya, terlihat keluar air mata, wajah muka, mimik, gestur tubuh kelihatan, saudara. Pada waktu kejadian itu ada, Petrus menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus selama banyak 3 kali. Pada waktu yang terakhir dan ayam jago berkokok, ya, pada ayam berkokok, Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Di situ dia berbalik, dia bertobat, dan dia mengerti ini waktunya Tuhan, ini kairosnya Tuhan. Sore hari ini kalau kita mau mengerti waktunya Tuhan, kita harus bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat sekedar bertobat. Kenapa saya berbicara mengenai kesempatan? Saudara bisa lihat di berita, enggak menakut-nakuti, tapi ini fakta, ya. Kejadian bagaimana pandemi wabah mulai meningkat, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang terkena. Mungkin terkena bisa sembuh dan yang lainnya, tapi yang miris sekali saudara, tanah kuburan di Pondok Rangon udah penuh. Katanya, infonya itu udah nggak bisa lagi buat ngubur, cari tanah lagi, mesti ditumpuk. Kebenarannya sampai yang tahu saya nggak tahu, saya cuma dengar berita. Ya, mari sama-sama kita bertobat. Sore hari ini bertobat dengan sungguh-sungguh.
Bukan hanya sekedar bertobat, dibaptis, sudah. Menjalani hidup seenaknya, dosa tetap dosa, pornografi tetap pornografi, judi tetap judi, mabok tetap mabok. Jangan sampai terlambat. Kalau kita masih melakukan dosa dan pada waktu kita melakukan dosa, hidup kita dipanggil Tuhan. Saudara, saya, siapapun yang melakukan hal itu, bisa dipastikan kita nggak akan ada di surga. Sebelum terlambat Tuhan panggil kita, biarkanlah hidup kita benar-benar di jalannya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan bernafas hari ini, kesempatan ke gereja, kesempatan mengurus suami, kesempatan menyenangkan istri, kesempatan mengurus anak-anak. Berikan semuanya overall yang terbaik buat mereka. Kita bukan superhero, kita bukan superman, gitu. Tapi kalau kita mau, kita bisa melakukan itu. Poin yang pertama adalah bertobat. Poin yang kedua, setelah bertobat, apa yang harus kita lakukan, saudara? Berubah. Bukannya kayak Satria Baja Hitam berubah gitu, enggak, saudara. Tapi berubah dalam kehidupan kita. Di dalam kekristenan, di dalam tubuh kita, di dalam manusia ini ada 3. Tubuh, jiwa, roh. Betul? Betul? Tubuh, jiwa, roh. Tubuh berubahnya gampang, saudara. Kenapa saya bilang gampang? Mungkin saudara tahu saya gemuk banget ya, tapi sekarang bisa kurus. Jaga makan, berubah. Atau mungkin juga nggak punya duit, bisa juga jadi nggak makan kurus, ya kan? Artinya apa? Tubuh itu mudah untuk berubah. Tubuh itu mudah untuk berubah. Apa yang mau kita? Kita hitam, mau cantik, suntik vitamin C. Sehari 2 liter, langsung putih kayak mayat kali. Tubuh berubah gampang. Hidung miring, mata mau disulam, mau dijahit, mau diapain gitu kan, yang perempuan. Perubahan tubuh itu gampang. Perubahan apa lagi? Roh. Roh itu juga mudah berubahnya. Dari sesuatu yang kita nggak, kalau tadi kita bertobat, kita nggak tahu tentang Tuhan. Pada waktu kita bertobat, dulunya kita ke clubbing, dulunya kita main motor, kebut-kebutan, atau mungkin kita main judi. Pada waktu kita bertobat, berubahnya di mana? Kita sekarang ke gereja, amin. Kita yang dulunya nggak baca firman, amin. Cuma Evi doang yang ngomong, mungkin Evi doang yang berubah. Di sini nggak pada berubah, Vi kayaknya, amin. Ya. Mungkin kayak tadi pada, ya kan, dulunya cuma nyanyi apa? Oh, bukan yang tadi glory, glory, haleluya. Oh, semua angkat tangannya, Pak. Wah, karena udah berubah rohnya, semangat. Ya kan? Mungkin kalau dulu dengerin lagunya apa? Dalam tembok derita, ya. Gelas-gelas kaca, ya mungkin yang denger lagu itu, ya. Tapi kalau rohnya udah berubah, itu bisa ditinggalkan, bukan berarti gak didengerin ya. Nggak mungkin kita punya telinga nggak dengar, enggak. Tetap pasti ngedengerin, tapi nggak ada bobotnya. Ya. Kalau roh berubahnya gampang, tubuh berubahnya gampang. Yang susah di mana? Jiwa. Jiwa terbagi 3 lagi, saudara. Ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, yang paling utama itu berubah yang susah itu paling atas, pikiran. Betul? Pada waktu saudara berani berkata tentang Tuhan sama siapapun yang saudara temukan, itu sudah melayani. Amin. Mari berubah. Pikirkanlah yang di atas. Menangkan banyak jiwa. Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum kenal. Poin yang kedua berubah. Poin yang ketiga berbuah, saudara. Ya, bertobat, berubah, berbuah.
Nah, kita mau baca Kejadian dulu yuk, lompat ke belakang nih, awal-awal. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke 27 sampai 28a. Saya bacakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia. Siapa yang diciptakan? Siapa itu manusia? Kita. Saudara manusia bukan? Pada waktu dikatakan Allah ciptain siapa? Manusia. Siapa itu manusia? Saya. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Cukup sampai di situ. Sak, ada terjemahan bahasa Inggrisnya, Cak? And God blessed them, and God said unto them, be fruitful. Apa itu fruitful? Pak Prayudi bisa bantu saya bukan orang Inggris. Apa fruitful, Pak Prayudi? Nah, tuh, berbuah. Jadi kalau saudara diciptakan bukan cuma punya anak banyak, bukan berlomba-lomba bikin anak banyak. Saya nggak tahu apakah ini benar-benar fakta atau cuma isu atau joke. Pada saat pandemi ini terjadi, banyak orang work from home, kerja di rumah, katanya banyak yang mengandung. Waduh, pada banyak punya anak. Kita diciptakan manusia, dan diciptakan Tuhan jadi manusia bukan hanya untuk beranak cucu, punya anak, punya cucu, bukan itu. Tapi ini terjemahannya ya. Kalau dari bahasa Inggris berarti ada bahasa aslinya. Tapi bahasa Inggris itu yang mendekati. Berbuah. Apa itu buahnya? Tadi yang saya katakan. Jiwa-jiwa saudara. Kalau kita udah bertobat, kita udah berubah, mari melangkah. Pikiran kita udah berubah, perasaan kita udah berubah, kehendak kita berubah. Kehendaknya apa? Ayo menangin jiwa. Berdoa tiap pagi dengan Tuhan. Tuhan, ketemukan saya dengan orang yang memerlukan Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, aku perlu Tuhan. Katakan tiap hari, aku perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada artinya. Pada waktu kita keluar rumah tanpa Tuhan, kita nggak ada siapa-siapa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbuah. Kita mau lihat tadi kan ada contohnya Yudas dan Petrus. Yudas kita nggak usah panjang lebar karena ujungnya dia mati, ya. Ujungnya mati dan nggak bertobat dan nggak berubah. Apalagi berbuah, berubah aja enggak, apalagi berubah, bertobat aja enggak. Jadi Yudas kita nggak usah ngomongin, tapi kita omongin Petrus. Apa yang Petrus lakukan? Pada waktu Petrus bertobat, dia menangis, ya kan? Dia berubah. Kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Perikopnya sudah jelas bahwa di situ dikatakan khotbah Petrus. Nanti tolong dibaca ini ya dari awal sampai akhir di rumah. Karena saya ngambil cuma secomot ayatnya biar cepat. Ya, ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yobel. Jadi ceritanya bahwa hari itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam murid-murid Yesus, ya, lalu mereka berbahasa roh. Dan orang-orang yang nggak kenal di situ bilang bahwa murid-murid Yesus itu mabuk, saudara. Tapi Petrus yang mengenal Tuhan, yang tahu,
yang sudah bertobat, sudah berubah. Ini dikatakan makanya khotbah pertama kali. Petrus dengan lantang dia bilang, "Hai kalian harus dengar, orang-orang itu nggak mabuk." Gitu. Ya. Lalu ayat yang ke-22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret." Cukup sampai di situ, nggak usah dipanjangin. Jadi pada waktu Petrus ngomong panjang lebar mengenai tentang apa yang terjadi, pencurahan Roh Kudus yang terjadi, tapi Petrus nggak nyinggung dirinya. Dia memberitahukan bahwa pada semua orang bahwa yang dimaksud itu bukan dirinya, tapi yang dimaksud itu adalah Yesus. Dia sudah berubah. Kalau lagi itu dia nggak kenal Yesus, siapa Yesus? Bukan, saya bukan muridnya. Tapi pada waktu ini dia bisa ngomong, yang aku maksud itu adalah Yesus. Kenapa dia bisa bercerita gitu? Karena dia kenal dengan Yesus. Ya. Lalu ayat 36, 37. "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Tadi kan perikopnya khotbah Petrus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Setelah Petrus menjabarkan dan menceritakan tentang Yesus, orang-orang yang ada di sekitar situ berkata, "Jadi apa yang harus aku lakukan?" Gitu. Jawab Petrus ayat 38 kepada mereka, "Bertobatlah." Jadi berbalik lagi. Kalau orang mau berbuah, balik dulu, bertobat, berubah, berbuah, bertobat, berubah, berbuah, bertobat, berubah, berbuah. 3B saudara. Ini muter, tapi harus dilakukan oleh kita terus. Amin. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita selesai di dunia ini. Berubah, bertobat, berbuah. Oh, ya. Apa hasilnya dari pada waktu Petrus berkhotbah pertama kali? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Petrus setelah bertobat, hidupnya berubah. Dari yang dulu menyangkal Yesus, gak kenal Tuhan Yesus, setelah berubah apa yang dia katakan? Yang aku maksud dari apa yang aku ceritakan semua itu adalah Yesus. Wow. Setelah dia mengatakan itu, hidupnya berubah. Tuhan Yesus pun gak tinggal diam. Pelayanannya diberkati. Buahnya sekali pertama 3.000 jiwa saudara dibaptis. Yuk tanya dalam hidup kita, usap sama hati kita. Selama saya hidup 40 tahun lebih, siapa yang udah kenal Tuhan? Ada mungkin yang 50 tahun lebih, ada yang 60 tahun lebih. Siapa yang pernah saya ceritain tentang Tuhan? Kalau belum, mari sama-sama bertobat. Mari sama-sama berubah. Dan mari sama-sama kita berbuah. Jangan sampai kesempatan ini lewat. Jangan sampai kairosnya Tuhan lewat. Berbuat baik bagi semua orang. Amin. Kalau kita masih ada di tempat ini kesempatan kita. Banyak yang gak bisa datang. Banyak yang mungkin juga gak bisa hadir karena keterbatasan tubuh, keterbatasan yang lain. Tapi kalau kita punya kaki 2, tangan 2, masih bisa datang, mari bertobat, berubah,